Pak nih, tangkep nih Pak nih. Orang ini orang ini nih yang bikin tahun 2003 sampai 2006 ya. Ini yang sempat mencoreng-coreng jalan Fatmawati Raya itu tuh. Luar biasa nih. Kita kasih solusi. Gue menuju ke sekolah, ya kan, naik dari arah apa ya? Gue Lebak Bulus, set. Polim. Ya, sebelum ke Polim tuh ada di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Belok kiri dong gue dong. Iya. Sepanjang situ dari mulai itu ketemu Cipete, Panglima Polim, Blok M sampai ke Patra. Gue kan 82 tuh SMA. Iya. Semua kanan kiri ruko-ruko orang tuh dicoret, digambar dan lain sebagainya. Ini orangnya nih Pak nih. Enggak, itu zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Nah, sebenarnya gue pengen kupas nih. Depan gue ternyata gue kehadiran Kenly Koma luar biasa loh. Bang Dery. Artkoholik. Siapa sih Artkoholik dulu? Ones. Iya, banyak sih Ones, Bujangan Urban, ada Mood. Banyak lah, kita bersembilan deh. Iya. Anak-anak interstudy kan? Interstudy. Iya, sempat rame tuh ya. Jadi graffiti di zaman ini guys. Itu sempet nih, kalau gue di tahun 2000, gue SMA tuh gue lulus tahun 2007. Artinya 2005, 2006 tuh fase-fase gue OTW tuh. Ketahuan kan, terus sempat viral. Gue juga sempat belajar sejujurnya. Nih, gue bedah nih. Lu meremehkan karya gue lo, skill gue lo aja gitu. Enggak, tapi serius deh. Sempat belajar dalam artian fenomenal itu. Sekarang gue mau nanya sama lu nih. Ini baca nih. Bener gak nih mau gue? Caps lu pakai apa? Iya. Skinny fat. Iya. Iya enggak? Iya. Sempat belajar gue dulu, ya kan. Bomber gitu loh kan. Nah, sebenarnya gini sih bro. Kita kupas dari awal deh. Ternyata depan gue nih orang ini. Koma kan sempat ada grafitinya koma, fontnya segala macamnya gitu kan. Awalnya berarti lu memang desain apa seni rupa atau seni lukis atau apa sih di Interstudy? Gue kuliah desain sih. Di Interstudy tuh kuliah desain. Tapi kan emang ada beberapa mata kuliah yang emang sebenarnya bisa menjurus ke situ. Ya kayak tipografi. Kayak tipografi, terus apa? Semiotik logo kayak gitu. Gimana maksudnya kalau ketika lo ngelihat satu bentuk, satu logo, orang udah ngeh itu pasti misalkan suatu brand A gitu, suatu brand B. Nah, gue belajar tipografi, terus belajar branding juga. Itu kan sama aja sebenarnya kan. Oh iya, benar. Jadi dari kesatuan itu ya bisa berjalan di graffiti lah, dituanginnya sebenarnya. Oke. Gitu. Sebenarnya nanti gue pengen cari tahu ya, dalam artian bagaimana sih caranya seorang graffiti artis menghasilkan cuan dengan lewat gambar-gambar yang dituang. Contoh, nanti mendapatkan brand-brand besar. Kan gue tahu nih kliennya luar biasa loh ya. Iya kan? Maksudnya bisa kan nantinya ngegambarin restoran, distro, iya kan? Banyak sih, banyak banget. Banyak banget kan, sama brand-brand besar campaign-campaignnya misalnya ya macam-macam lah ya. Bisa live perform gitu. Gitu-gitu kan. Nah, itu kan semuanya kan insya Allah cuan. Nah, tapi yang jadi kendala adalah biasanya berbenturan dengan syariat Islam. Nah, yang gue pengen nanya sama lo sih, bagaimana cara monetize-nya tanpa harus melanggar kaidah-kaidah syar'i. Iya dong. Lu nggak boleh nurunin, istilahnya lu harus nurunin ego lu untuk ketemu, jangan sampai syariat yang mulia ini malah jadinya turun. Kita yang ngikutin syariat, bukan syariat ngikutin kita. Klien harus ngikut kita lah. Iya, mantap. Nah ini nih kita mau bahas nih. Maksudnya pasti kan klien ngikutin kita kan berbenturan tuh. Iya kan, nanti kita bahas satu persatu ya. Boleh. Oke, artinya di tahun 2004 itu apa yang bikin lo tuh jadinya di jalan macam-macam? Dulu kan sempat Jakarta Selatan rame banget tuh ya. Wah ya, semua kayaknya di 2003 itu emang lagi rame banget graffiti sih. Gitu. Maksudnya apa ya? Kalau menurut gua tuh waktunya emang pas banget sih, karena waktu itu komunitas seni jalanan tuh lagi redup lah pada saat itu. Oke. Oh ya, sosial media juga nggak ada. Sosial media nggak ada. Mereka emang bergambar di jalan kan. Dulu banyak event kan, kayak Jak Art salah satunya. Terus ada beberapa event lainnya lah. Tapi event yang emang ini sama pemerintah pada saat itu. Oke, coba kita tampilin deh di layar deh, iya kan? Jadi maksudnya apa ya? Nah, nih. ini kerjaan lo kan nih? Hah? Ini di mana? Di Fatmawati kan? Fatmawati. Apal banget tuh Panglima Polim yang toko-toko bangunan gitu kan? Benar, iya. Iya kan? Ini Fatmawati. Ada lagi nggak? Nih coba nih. Nah, ini yang di tendean nih. Ini tendean. Ini gambar lo juga nih. Iya. Iya kan? Tendean dulu sih ini. Dulu. Itu 2011.
Oh iya, benar. Siapa sih dulu yang naik tuh? Ada Eco Morden deh. Dekat rumah lu itu. Iya. Iya benar. Benar. Gue main sama dia tuh Ian Darko. Nah, udah ngaji juga nih. Masya Allah. Ian Farhan tuh, Darko tuh udah ngaji deh. Terus siapa lagi sih? Banyak sih. Maksudnya dulu kan emang gak ada sosial media, jadi kita ketemunya di jalanan dulu. Oke. Ya dulu ada Darbots, Oh iya. ada Warmo, Oke. ada banyak lah yang lain. Teman-teman yang lain ketemu sampai sekarang masih gambar bareng. Ya cuman dengan umur yang kita sama-sama mature gitu ya sekarang. Jadi Oke. ininya udah jamming. Jamming maksudnya dalam artian apa tuh? Kita bikin acara bareng aja, terus kita gambar bareng, ngobrol gitu aja. Kita cari tembok. Dan itu masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Nah ini nih, gini deh. Kan kalau untuk graffiti artis atau kita bahas dari bedanya dulu deh. Graffiti sama mural tuh sama gak sih? Sebenarnya kalau graffiti itu kan emang dia lebih yang Amrik ya sebenarnya. Graffiti Amerika. Ya Amerika. Terus? Kalau mural tuh lebih Eropa sebenarnya. Oh gitu bedanya? Iya. Jadi graffiti itu lebih yang semangatnya itu lebih yang pemberontakan sebenarnya. Pemberontakan. Vandalisme itu dari graffiti. Ketidakpuasan dia sama sistem kota. Dulu kan emang isu-isu rasis tuh emang zaman dulu kencang banget kan di Amerika itu kan. Terus ya pokoknya masalah-masalah perkotaan lah sebenarnya. Nah, mereka menuangkannya lewat graffiti sebenarnya. Bentuk. Biasanya sindiran ke pemerintah juga ya? Iya, sindiran ke pemerintah, terus mungkin jadi teritorial geng kayak gitu. Misalkan ini geng gua nih, teritorial geng gua. Dia ini graffiti gitu di situ. Oke, berarti graffiti artis adalah yang oknum ya? Khawarij dong. Enggak, bukan ke sana arahnya. Enggak lah. Itu kan maksudnya kan kritik pemerintah gitu. Iya, maksudnya sejarah waktu itu kan emang pada saat di sana emang chaos banget kan Iya. gitu. Jadi ya pokoknya itu dari kaum-kaum yang ghetto lah dulu di Amerika itu. Oke. Nah, kalau di sini sebutnya berarti bukan graffiti. Sama. Sama. Cuman kan emang kulturnya beda sebenarnya. Ya kan kultur ya kalau gue pribadi, maksudnya ini yang gue lakukan secara pribadi, gue tetap membawa si kultur timurnya sebenarnya. Yang misalkan, ya sebenarnya lo bisa kompromi sama orang. Oke. Ketika lo pengen membuat gambar. Gitu. Nah, ini menarik nih kita bahas nih ya. Iya. Sebelum kita bahas bagaimana cara menghasilkan cuannya tanpa melanggar syariat ya. Kita mundur deh ke belakang deh beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang deh. Iya. Tapi kan biasanya lebih kenceng yang mungkin dulu sebelum lo tahu etika baiknya apa segala macam ya. Nah, sementara tuh orang-orang yang lo gambarin di let's say Jakarta Selatan dulu kan sempat viral banget ya. Bomber, graffiti gitu-gitu lah ya. Ngebom istilahnya kan ngebom ya, bukan ngebom. Iya, bombing. Bombing kan ya. Gambar-gambar. Mereka tuh rela gak sih apa lu diem-diem kucing-kucingan? Soalnya yang gue tahu tuh ketika gambar-gambar malam-malam diusir sama satpam. Woi. Iya. Apakah memang ternyata si pemilik tokonya malah happy? Yuk gambarin aja. Tapi kenapa harus malam gitu loh? Dia kalau siang kan terlalu banyak orang kan. Gimana ya? Takutnya di Instastory-in. Zaman dulu belum ada ya? Ya enggak, maksudnya ketika rame orang kayak nggak nyaman aja lo melakukan sesuatu kan. Yeah, kalau malam itu kan kayaknya lebih tenang, lebih yang nggak banyak orang, ngelakuinnya juga lebih yang nggak buru-buru sebenarnya. Gitu. Tapi sih emang ya selama gua gambar gitu, sebenarnya mereka oke-oke aja sih. Nah, soalnya kan ini. emang kalau di satu sisi, mereka, iya mereka fine-fine aja. Masalahnya kalau mereka lihat kan rolling door ya kebanyakan. Iya. Rolling door, ya mereka tutup juga. Ketika mereka buka tokonya juga sebenarnya nggak masalah juga. Nggak kelihatan juga. Cuman kan ketika pas ditutup itu kan mungkin jadi lebih berwarna-warni. Gitu. Cuman kan emang ya mungkin salahnya waktu saat itu ya ketika gue ini ya nggak izin gitu misalkan. Ya cuman emang serunya di situ gitu dulu. Zaman dulu ya, maksudnya serunya di situ. Ngumpet-ngumpet ya. Iya, ngumpet-ngumpet. Diam-diam. Tapi sementara ada beberapa toko yang lo gambar juga itu ternyata mereka suka. Iya, malah gue pernah dapat kerjaan dari situ. Jadi pas gue gambar, orangnya datang nih. Mas, ini saya ada toko satu lagi gitu. Digambarin boleh nggak? Serius lo? Iya bener. Lo lagi gambar? Gue lagi gambar. Awkward banget kan? Iya. Hey, Anda siapa ya?
Kita ke Gap guys. Iya. Taunya enggak, jangan lari. Satu lagi tokonya Iya, gambarin ada juga satu gitu. lagi iya, digambar. Banyak juga kejadian kayak gitu. Karena mereka ngelihatnya ya kalau misalkan kayak kita tarik ke belakang kan sebenarnya coret-coret ini kan udah dari zaman dulu ya, maksudnya Iya. dari zaman sekolah, geng sekolah kayak Iya, gitu bener. kan. Nah, tapi ini ada experience baru nih ketika dia ngelihat sesuatu yang apa ya, berbentuk grafiti itu kan sesuatu yang baru buat kalangan umum gitu. Oke, Iya, tapi kan itunya subjektif. Hasilnya kan gambar nama Iya, lo. benar. Nama lo kan. Maksudnya kalau memang lo kalau ngegambarin harusnya pakai nama tokonya, mungkin dia happy. Pas Enggak. dateng, Dia Oh, nggak soalnya nggak ngebaca juga sih. Yang penting Iya, iya. secara apa ya? Mereka ngelihatnya secara estetik visualnya gitu. eh, Bukan yang mereka lihat ini apa ya tulisannya gitu sih. Iya. Tapi ada nggak lo ngegambarin selain dari karakter lo? Kayak lo kan waktu itu kan misalnya kan ada yang koma, artkoholik, gitu-gitu kan, Morden, Darko dan teman-temannya gitu-gitu. Ada nggak? Soalnya yang gue tahu tuh rata-rata grafitinya tuh ya nama-nama mereka atau alter egonya. Iya, alter egonya. Iya kan? Ada. Ada ya? Yang lain ada. Kayak banyak sih sebenarnya, tergantung. Tapi emang kebanyakan mereka menulis AKA-nya Iya. gitu. Apa sih alat yang misalnya nih pilok nih? Satu-satu ya kita beda ya. Guys, catat ya guys. Nggak, ini kan gini. Siapa tahu kan berlaku ketika lo punya restoran. Bisa dong. Bisa. Iya kan? Lo ngegambarin sebuah kafe, dapat order kayak gitu-gitu kan? Dapat, iya. Dapat deh. Kantor-kantor juga sama. Kantor, terus kebanyakan gue restoran sih, kantor kreatif, terus custom, misalkan kayak gue lagi misalkan sama Converse waktu itu, gue custom sepatunya. Kayak Boleh gitu. deh sebelum kasih tahu alat perang lo pakai apa aja? Iya. Boleh dibocorin kan? Boleh. Boleh ya. Klien lu siapa aja? Udah dapat siapa aja? Ada Converse dulu, terus Billabong gue pameran di Singapura dulu. Wih. Iya, jadi Billabong buka toko di Somerset, Singapura. Terus gue diundang ke sana. Oke. Gitu. Jadi mereka pengen gue custom di brandnya mereka lah. Jadi kayak di salah satu item-itemnya mereka gitu. Nyayur dong duitnya. Ya lumayan lah. Udah dibayarin jalan-jalan. Iya bener. Apa lagi? Grand Indonesia pernah. Oh, GI pernah. Di mananya? Di itunya main lobbynya. Jadi gue Skywalk nggak di West sama East itu. Iya, West sama East itu. Terus di Jadi mana? waktu itu gue mereka bikin kayak patung love gitu. Nah, gue gambarin di situnya. Yang sekarang tengah-tengahnya tuh kalau nggak salah brandingannya tiket.com ya. Wah, gue udah gak pernah kesana Iya, sih. ada tuh. Iya. Bayar tiket.com nih gue sebut. Iya kan? Banyak sih. Timberland juga pernah. Timberland nih. Ya, sepatu Timberland. Nah, sepatu Timberland itu gue custom di sepatunya gitu. Jadi sepatunya itu terus dibawa tour keliling Indonesia. Wish. Itu kan ada royalti. Ya, mereka bayar gitu custom. Iya. Banyak sih, sama Wakai juga pernah. Iya, Wakai. Iya. Yang kalau masuk wanginya wangi jahe, wangi rempah. Wangi rempah. Tapi enak. Iya, kirimin dong. Iya. Ya macam-macam ya ternyata ya. Lu pakai apa sih nih pilok nih? Harus pakai pilok ya, nggak boleh pakai yang lain. Gue dulu sempat kayak asal-asalan doang ikut-ikutan. Itu nggak boleh pakai brand lain ya? Enggak. Kan brand pilok kan ada tuh Pilox. Oh, sekarang macam-macam, Der. Apa sih? Udah lokalnya gila-gila sekarang. Apa? Banyak. Senjata perang lo ya apa sih coba? Banyak, kalau gue sebutin brand lokalnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada Zebra Pro, ada Titans, ada Diton King, ada Beleza. Itu lokal semua. Dan mereka mengejar spray pen khusus untuk graffiti. Karena emang pasar graffiti gede banget. Oke. Gede banget pasar. Masih sampai sekarang. Masih. Dan sekarang makin berkembang sih. Produknya itu malah kalau menurut gua udah mendekati produk luar, karena kan kayak Montana itu kan produk Jerman kan. Iya. Gitu. Jadi banyak Iron Lake juga ada dari Australia. Wendy Cagur juga main tuh. Wendy Cagur, iya kan? Main juga dia. Sibuk banget tuh ini. Telepon kan, Pak Wendy, gue buka restoran nih, siap. Apa yang mau digambar, gue tahu. Lama nggak ada kabar. Sibuk bener dia. Iya, Masya Allah. Iya kan, ya, tau gitu gue sekarang berarti udah kontak lo aja. Nah, terus ini capsnya asik gak sih? Bener gak sih caps? Iya, caps bener. Caps tuh ini ya, pala buat kayak airbrush lah. Iya.
Buat yang kita taunya pilox ya. Pilox Itunya ya. kepalanya gitu. Kalau dulu kan dulu tuh import dari Jepang Der. Yang lo pakai tuh. Iya iya. Yang tin gitu. Iya yang ada warna merah, ada warna biru Kalau ujungnya. Sekarang udah enggak. Sekarang satu caps aja udah bisa gede bisa kecil orang. Nah terus tergantung pencetan ya. Cans control belajar. Bau nggak Nggak bau. Nggak bau ya. Ngapain lu? Mau nyoret-nyoret. Jangan juga sih. Nanti. Oh iya. Iya cans control. Jadi bisa sampai kecil banget. Tetapi dengan satu caps gitu sekarang. Modal berapa sih kalau kayak gitu-gituan? Kali ada yang pengen gambar. Maksudnya modal buat cocok, cakep awal buat ngegambarin satu kamar. Satu kamar. Harganya tuh sekitar 35-an sih sekarang. 35 tuh maksudnya? 35.000 satu cans. Satu cans itu? Iya. Well, berarti sama berapa kaleng tuh biasanya? 12 lah. 12 kaleng ya? Satu kamar 3x4 gitu ya misalnya? 12 kalengan lah. Oh gitu? Iya, lumayan kan. Lumayan juga ya. Makanya gue subsidi silang dari kerjaan. Tapi sekarang gue disponsorin. Jadi Oh sekarang lagi jalan sama siapa? Titans. Gue disponsorin Titans. Titans. Iya. Oh jadi Titan itu istilahnya tadi apa sih? Airbrush. Gue gak ngerti. Botol itu bukan pilok tuh cuma brandnya ya. Spray pen. Iya, spray pen namanya. Iya. Oke, itu mereknya Titan. Titan, gue disponsorin Titan sekarang. Jadi kemana-mana lu pakai itu dong. Iya, mau buat video apa segala macam. Iya. Enggak juga sih sebenarnya, cuman maksudnya gue represent Titans juga gitu. Bandung, Jakarta. Oke. Nah, ini menarik ya. Terus sekarang akhirnya lo tahu nih ya, bahwa lo udah nggak di jalan-jalan lagi. Masih. Cuman case-nya beda. Kalau gue di jalan sekarang gue lebih suka sekarang beririsan sama warga, lebih warga kota gitu. Maksudnya kayak gue gambar di kampung mereka. Oh, gitu. Apa goals lo apa kok kesana? Ya educate mereka aja. Kayak graffiti tuh kan gini ya. Kadang banyak orang ya kalau lo ngomongin warga kampung, maksudnya warga perkampungan yang bukan ini ya, bukan yang orang-orang yang maksudnya ya pokoknya yang ghetto lah gitu ya maksudnya. Ghetto tuh apa sih? Ghetto tuh apa ya? Ghetto tuh apa sih? Segmentasi. Bukan segmentasi. Gue tadi dengar kata ghetto. Ghetto tuh lebih yang kayak misalkan kaum yang dibilang apa ya, daerah-daerah yang Bronx gitu loh. Oh. Iya ya. Daerah-daerah Bronx kan ada tuh. Iya gang-gang gitu. Gang-gang yang gitu yang Bronx banget. Kok ghetto? Ya, gitu lah ya. Bahasa luar sih itu. Bahasa luar ya? Dibilangnya gitu. Slang sih, bahasa slang. Bahasa slangnya ya. Coba ntar gue tanya sama kakak sama Bim. Akhirnya daerah gang yang kayak misalkan gitu. Pinggiran perkotaan. Kenapa lo mau gambarin mereka? Gue suka apa ya? Gue mikir kayak ada experience gitu. Kalau misalkan gambar di perkampungan itu, kayak gue bisa bertemu sama banyak orang. Terus mereka bisa ngelihat proses gue mengerjakan sebuah karya. Marah dong mereka? Enggak lah. Seneng. Oh iya? Senengnya apa bentuk apresiasi mereka? Ya paling kayak gue dibikinin teh manis, digorengin singkong. Iya beneran. Iya bener. Iya. Karena apa? Karena justru malah ternyata. Iya karena itu jadi kayak experience tersendiri buat mereka gitu. Kayak misalnya ada satu tembok buat anak-anak jadi suka ya. Iya, misalkan di satu tempat itu ada lapangan bermain nih. Tapi lapangan bermainnya ternyata ya kan anak-anak butuh experience untuk melihat warna kayak gitu, untuk melihat suatu bentuk kayak gitu kan. Nah, dengan ada gambar di situ atau ada sesuatu yang ya itu jadi represent mereka sebenarnya. Untuk mereka bermain tuh jadi kayak lebih apa ya? Semiotiknya emang ini jadi tempat bermain gitu. Oh ternyata ada maksud baik juga, positif ya. Ada. Waktu itu, Pak polisi nggak jadi ditangkap ya. Ternyata bagus juga nih anak. Waktu itu pernah juga gue jadi di daerah Tangerang kalau nggak salah. Jadi di perkampungannya ada tembok itu deket masjid. Oke. Waktu itu gue tulisin, gue bikin graffiti we hear we obey waktu itu. Wih. Gitu. Jadi maksudnya lo dengar azan. Iya. Ini panggilan sholat nih. Nah gitu. Ini guys, sebenarnya kan ini kan apa ya? Maksudnya kan mungkin lu kayak pakai billboard gitu ya. Ada satu message tertentu gitu kan. Kayak sudahkah sholat hari ini gitu-gitu misalnya kan. Sementara ini dituangnya dalam bentuk graffiti gitu ya. Bisa ada ya pesan moral juga apa segala macam. Asal memang ternyata hasilnya positif, tidak melanggar syariat. Iya kan? Nah ini nih menarik nih kita bahasnya gini deh.
lo kan pasti berbenturan sama klien-klien yang memang ternyata dia punya idealis tertentu. Iya. Campaign, Iya. ya kan? Pertanyaan gue sekarang dari mulai yang paling simpel dulu deh. Berarti lu nggak gambar makhluk hidup yang lengkap dengan mata, enggak ya? Enggak. Kayak gue juga udah ya karakter gue sekarang. Nah gue tuh ngangkat akhirnya karena waktu itu gue belajar, gue sempat berhenti 6 bulanan lah waktu itu. Karena gue lagi belajar waktu itu kan, jadi gue belum memulai lagi lah. Akhirnya gue cari-cari style baru kayak gitu. Oke. Nah gue ketemu nih satu style namanya Beautiful Mess. Apa itu? Beautiful Mess itu kayak apa ya? Keindahan yang kacau gitu. Oke. Gitu. Jadi itu tuh represent banget Jakarta kalau menurut gue. Jadi Jakarta kan dengan segala kerumitannya gitu. Iya. Tapi apa ya? Ada satu, gue nggak tahu deh. Gue tuh kayak ada satu ikatan sama kota Jakarta ini yang gue mau misalkan gue lagi kemana, tapi ada yang ngebikin gue rindu gitu. Oke. Di Jakarta gitu. Jadi kayak Beautiful Mess ini sangat represent Jakarta banget sebenarnya. Sekarang lagi lo. Iya, sekarang gue lagi konsep berkarya gue tuh nama konsepnya Beautiful Mess. Oke. Oh jadi gini, berarti konsep yang lo bawa, benang merah yang lo milikin, nanti akan digandeng ke permintaan klien. Enggak, jadi misalkan gini, jadi gue kasih contohnya dikit ya, misalkan kayak ada gambar nggak di Instagram lo aja kali ya? Ada contohnya? Boleh. Nah, ini Instagramnya sekarang udah pede deh nih. Kalau gue aja ke Flickr paling lo nggak mau. Jangan. Iya kan? Kalau gue aja ke Flickr dia kagak mau nih. Tapi kalau di Instagram, iya kan? Misalkan waktu itu gue coba _IDN ya, coba. Yang mana? Yang lo bilang katanya Beautiful Mess. Coba. Ya, itu udah Beautiful Mess semua sih. Wih, adem sekarang. Iya. Wow, tidak ada pelanggaran syariat. Zaman dulu, banyak lah di bawah. Oke. Banyak. Ya, ini udah konsep Beautiful Mess semua. Jadi pencampuran. Coba stop. Iya, kok nggak ada gambar-gambar makhluk bernyawa ya? Ya udah, maksudnya. Oh, ya. Ini tembok-tembok hancur ini. Ini salah satu, ini perkampungan juga. Oke. Di daerah Blok A. Oke. Gitu. Mana? Ini? Sama ya? Sama. Nih. Oke. Terus bawah. Nah, ini juga Beautiful Mess juga. Oh, yang bawah juga? Sama semuanya. Yang ini Beautiful Mess. Coba klik itu rumah tuh lucu deh. Ya. Nah, ini. Oke. Ini lucu deh. Gue lagi ngangkat keresahan soal ya karena kan selama pandemi kita banyak di rumah. Kayak gitu kan. Oh, dapur ngebul, kericuan terjadi. Iya. Kalau lo lihat ini kan kayak ya rumah adalah energi gitu. Sebuah panacea dalam getirnya masa gitu. Panacea kan kayak apa ya? Ini obat obat mujarab kan gitu. Iya betul. Pain reliever, iya benar. Iya, kayak gitu. Gue selalu bermain visual tapi gue juga menceritakan. Oh, ini juga ya rumah ya? Iya. Oh, tuh Titans itu. Nah, ya Titans. Oke. Gitu. Kayak same feeling different place ya kayak ini restoran. Ini restoran. Restoran coba deh. Halal meat shop. Ini Moza Kitchen. Oh, Moza Kitchen Ibrahim. Iya, Ibrahim. Gitu, bro. Gue udah berapa ya? Udah 3 toko. Oh. Iya bener. Gue pernah diundang ya, endorse lah ya, nge-review Moza Kitchen yang di dekat Binus tuh. Oh iya, Jakarta Barat. Iya. Ini Jakarta Barat bukan? Ini di mana ya? Iya ini Jakarta Barat. Iya kan? Apa Bintaro? Bintaro deh, ini Bintaro ya? Bintaro. Iya, ada yang pas di Jakarta Barat, dia mau ke Tangga, ada juga tuh. Yang satu arah kan? Iya. Itu lu juga yang gambar? Gua juga. Oh alah. Moza. Gue sempat ngomong di vlog gue gitu waktu itu pas gue, kan gue review di situ, ya kan? Gue review Moza Kitchen di atas tuh, pada masak-masaknya tuh, ya kan? Akhirnya gue liat, ini grafitinya ajib nih. Wah ya Masya Allah gitu kan. Lu ternyata yang bikin. Dia orang ini. Oke. Ini restoran berarti bisa juga ya? Restoran bisa. Kantor bisa. Ntar abis ini kita ngobrol dah ke resto gue di Kemang. Ini gue bikinin logo untuk apa? Bengkel sepeda tuh yang atas. Yang mana? Atas. Sorry. Ini sandwich. Oke. Nah ini. Keren Masya Allah. Tabarakallah. Ini teman-teman juga. Gitu. Sedulur, ini Jawa nih masih yang punya nih. Jawa. Iya kan? Sedulur. Ya lur. Ya, piye kabare lur? Ya, oke. Gitu. Macam-macam. Oh, logo juga. Ini berarti nih konten kreator yang insya Allah tanpa melanggar syariat nih, makanya nih. Iya, ajib nih. Ada lagi yang lain. Satu lagi deh. Gue suka gue ngeliatin gini-ginian nih. Sama toko taco gue terakhir tuh bikin. Yang ini nih gelato nih. Ini. Mana gelato? Ada sepeda ini. Oh, lumer gelatonya. Iya.
ini. Ah, Ini gelato di mana dekat M Block situ. M Blok M ya? Iya, kalau dijaga namanya. Oke. Kalau di Next tuh depannya juga ada Mana next? Coba next. lagi. Oke. Lah di Nah, cupnya juga? Iya, di cupnya. Di cupnya sama lo juga tuh hasilnya? Iya. Oke. Sekalian. Oke. Iya. Nice. Ajib. Nah ini nih yang gue maksud gini nih bro. Kadang kan klien juga dia punya ego, Iya. dia punya idealis, dia punya campaign-campaign yang harus disalurkan, ya kan? Pasti kan kayak gitu. Nah maksudnya sementara dia ngelihat portofolio lu di media sosial, Mas Kenly, koma ya? Iya. Kok doain saya sakit pak? Nama lu koma sih? Kan orang mau ngontek lu jadi gitu. Halo, assalamualaikum. Mas, iya. Yang koma ya? Enggak mas, saya lagi sembuh ini. Gitu. Iya, nah maksudnya kadang oke, boleh dong kita minta nanti ujung-ujungnya quotation kan? Iya. Ya kan? Buat apa nih mas? Oh buat ini misalnya, apalagi disebutnya langsung kami dari Adidas. Iya. Nah gitu-gitu kan? Gak mungkin juga langsung kayak oh sorry, enggak juga kan? Enggak. Nah oke, apalagi brand-brand besar gitu kan? Sepatu, Vans atau segala macam. Taunya biasanya apa sih alurnya? Minta portofolio kan? Iya, enggak. Iya, Gimana awalnya sih? portofolio. Oke. Gua selalu tekanin dari awal gini. Mas, saya gambar sesuai sama style saya ya. Oke, tahan nih, ini menarik nih. Berarti nggak langsung kayak, Mas, Rasulullah SAW bersabda, kita kasih solusi.